masuk pada yang pertama. Yang pertama, jenis produk atau output. Mie instan dengan brand utama Indomie, Supermie, Sarini, Sakura, Popmie, Indoor 3 ayam, dan Indomie. Produk susu dan olahan susu seperti Indomilk, Indolacto, Vitamin Enak, Kremat 3 Sapi, Milkwood, dan Roasted Butter. Minuman seperti Fresh, Chiocha, Club, dan Kokopit. Makanan ringan seperti Citator, Nutella, Chats, Chicken Balls, Chicken Twist, Chicken Net, Chicken Puff, dan Baksikor. Bumbu dan penyedap makanan seperti bumbu racik, kecap manis, sambal, bumbu spesial racik, dan bumbu penyedap. Makanan khusus dan nutrisi terutama untuk bayi dan ibu hamil menyusui. Dengan merek Promina, Sun, Bofit, Gorel, dan Sarini. Teknologi yang digunakan produksi menggunakan teknologi produksi mie instan, tahapan pencampuran mixing, pembentukan adonan pressing, pembentukan time setting, pemotongan cutting, pengukusan steaming, penggorengan frying, pendinginan cooling, dan pengemasan packing. Yang kedua ada kontrol, mendelete kualitas dilakukan dengan ketat menggunakan SOP, standar operasi prosedur, pengawasan bahan baku, pengukuran adonan, serta analisis akar masalah, menggunakan diagram Ishikawa untuk mengurangi produk yang cacat. Pemeliharaan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance 2 (RCM) untuk perencanaan perawatan mesin termasuk penggantian komponen berdasarkan interval optimal yang dihitung dengan software Weibo++. Pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) juga diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mesin dengan pengukuran menggunakan Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan analisis 6-big loss untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab ketidakefektifan mesin. Bagaimana perusahaan merancang alur produksinya? Yaitu yang pertama, perencanaan permintaan. Indofood menganalisis permintaan pasar melalui data penjualan, tren musiman, kampanye iklan, dan lain-lain. Contohnya, lonjakan permintaan Indomie saat Ramadan, produksi ditingkatkan beberapa bulan sebelumnya. Yang kedua yaitu perencanaan bahan baku. Setelah permintaan ditentukan, perusahaan merancang kebutuhan bahan baku seperti gandum, minyak sawit, bumbu rempah, kemasan. Yang ketiga yaitu pengadaan bahan baku. Indofood bekerja sama dengan pemasok dalam dan luar negeri. Mereka punya kontrol ketat soal kualitas gandum dan minyak sawit karena itu adalah bahan utama dari mie. Yang keempat yaitu proses produksi. Alur produksi Indomie di pabrik yaitu ada mixing, seating dan cutting, frying, cooling dan packing, serta quality control. Yang kelima yaitu manajemen gudang. Produk jadi disimpan di gudang regional, siap distribusi. Biasanya pakai warehouse management system atau WMS supaya rapi dan cepat. Yang keenam yaitu distribusi, dikirim ke distributor besar seperti Indomarko, agen, toko, dan lain-lain. Pakai sistem logistik terintegrasi supaya produk tetap segar dan tepat waktu. Apakah menggunakan sistem ERP, CAD, CAM, atau lainnya? Yaitu yang pertama menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning. Mengintegrasikan semua fungsi bisnis dalam satu sistem, seperti supply chain management, pengadaan bahan baku, manajemen stok, production planning, jadwal produksi, kapasitas produk, finance, biaya produksi, pembukuan, sales dan distribution, penjualan, pengiriman produk, serta human resources, pengelolaan SDM di pabrik. Yang kedua, CAD/CAM, Computer Aided Design, Manufacturing, tidak relevan langsung untuk produk mie. CAD/CAM biasanya dipakai di industri manufaktur barang teknis seperti handphone atau otomotif. Untuk Indomie atau produk makanan lainnya, CAD/CAM tidak dominan dalam produk itu sendiri, tetapi bisa digunakan untuk merancang mesin produksi kemasan atau mold cetakan mie. Misalnya, untuk mendesain bentuk mie, alat pemotong, cetakan cup, Indomie goreng cup, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu SCM System atau Supply Chain Management. Hampir pasti ada. Indofood pasti pakai software khusus untuk memantau alur distribusi, seperti pelacakan bahan baku dari pemasok, status produksi pabrik, status distribusi barang jadi ke gudang dan toko, biasanya terintegrasi dengan ERP. Yang keempat yaitu Manufacturing Execution System atau MES. Sangat mungkin dipakai karena MES adalah sistem yang menghubungkan ERP dengan lantai produksi. Contohnya, memantau kinerja mesin, catatan batch produksi, tracking kualitas produk real time. Yang kelima, menggunakan Warehouse Management System atau WMS. Hampir pasti ada untuk mengatur stok bahan baku dan produk jadi di gudang besar mereka supaya efisien dan akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem operasi dan perawatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yaitu yang pertama,
Bagaimana perusahaan menjalankan sistem produksinya? PT Indofood CBP menjalankan sistem produksinya dengan otomatisasi tinggi, integrasi digital, dan standar mutu internasional. Strategi produksinya mengutamakan efisiensi, volume tinggi, serta kualitas produk yang konsisten. Berikut rinciannya. Yang pertama ada Automated Production Line. Produksi mie instan atau Indomie dan produksi susu atau Indomilk dilakukan melalui mesin otomatis. Ini mengurangi kesalahan manusia dan menjaga kebersihan. Selanjutnya, ada Standard Operation Procedures. Indofood menetapkan SOP ketat yang harus diikuti oleh semua karyawan pabrik yang mendukung manajemen mutu dan efisiensi waktu. Selanjutnya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Indofood menggunakan sistem ERP untuk mengelola rantai pasokan produksi, logistik, dan distribusi secara terintegrasi. Hal ini memungkinkan visibilitas penuh terhadap seluruh siklus produksi. Selanjutnya ada Total Quality Management. Ini diterapkan untuk memastikan kualitas produk melalui kontrol mutu di setiap tahap produksi. Sistem ini didukung oleh alat ukur digital dan pengawasan real-time. Selanjutnya ada Lean Manufacturing dan Continuous Improvement atau Kaizen. Perusahaan fokus pada peningkatan terus-menerus, meminimalkan limbah produksi, dan mempercepat proses tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang kedua, teknologi apa yang mendukung pemeliharaan? PT Indofood CBP menggunakan berbagai teknologi pemeliharaan modern untuk mendukung berkelanjutan dan kendalaan profesional. Yang pertama adalah Computerized Maintenance Management System atau CMMS. Teknologi ini mengatur jadwal pemeliharaan rutin dan inspeksi alat secara digital. CMMS ini membantu melacak kinerja mesin dan menyimpan riwayat perbaikan. Selanjutnya ada Predictive Maintenance atau pemeliharaan prediktif, menggunakan sensor IoT yang tertanam dalam mesin untuk mendeteksi anomali seperti getaran abnormal, suhu tinggi, atau kebocoran sebelum kerusakan besar terjadi. Selanjutnya ada machine learning untuk diagnosis awal. Data yang dikumpulkan dari mesin diproses menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi kapan dan di mana kerusakan kemungkinan terjadi. Selanjutnya ada remote monitoring system. Mesin produksi dapat dimonitor dari jarak jauh melalui jaringan yang terhubung, memungkinkan teknisi mengambil tindakan yang lebih cepat. Selanjutnya ada augmented reality untuk training dan troubleshooting. Teknologi ini digunakan untuk pelatihan teknisi atau membantu troubleshooting mesin dengan menampilkan instruksi perawatan secara visual dan interaktif. Dan yang terakhir ada spare part management system, terintegrasi dalam ERP untuk memastikan ketersediaan suku cadang kritis dengan cepat. Berikutnya, apa manfaat teknologi terhadap performa operasional? Teknologi memberikan banyak manfaat terhadap performa operasional, diantaranya yang pertama, efisiensi waktu dan biaya, yang kedua, akurasi dan konsistensi, yang ketiga, pemantauan real-time, yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data, yang kelima, fleksibilitas dan skalabilitas, yang keenam, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Berikutnya, apa tantangan dalam implementasinya? Tantangan dalam implementasi teknologi dalam operasional meliputi yang pertama, biaya investasi awal yang tinggi, yang kedua, resistensi dari karyawan, yang ketiga, kurangnya SDM yang terampil, yang keempat, integrasi dengan sistem lama, yang kelima, keamanan dan privasi data, yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan terus-menerus. Yang terakhir, kesimpulan, penerapan teknologi dalam manufaktur secara umum meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk, sekaligus mengurangi biaya operasional dan waktu produksi. Teknologi seperti otomatisasi, Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem ERP memungkinkan pemantauan real-time, pengambilan keputusan berbasis data, serta respon yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kesiapan SDM, dan dukungan manajemen. Tantangan seperti biaya awal, integrasi sistem lama, dan resistensi karyawan yang diatasi dengan strategi yang tepat agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara maksimal. Berikutnya, rekomendasi yang pertama, investasi bertahap dan terencana. Perusahaan sebaiknya melakukan investasi teknologi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas agar tidak membebani keuangan serta memastikan transisi yang lancar. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM. Pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sangat penting
penting agar mereka dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang ketiga, pemeliharaan dan keamanan sistem. Teknologi yang diterapkan harus disertai dengan sistem pemeliharaan rutin dan perlindungan data untuk menghindari gangguan operasional dan ancaman cyber. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak ketiga. Bekerja sama dengan penyedia teknologi atau institusi riset dapat membantu perusahaan mendapatkan solusi yang tepat guna dan mutakhir. Yang kelima, evaluasi dan adaptasi berkelanjutan. Teknologi harus berkembang sehingga perusahaan harus rutin mengevaluasi